Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya akan mereview materi pada mata kuliah Etika Profesi dan Hukum yang berjudul Pekerjaan Profesi Profesional. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Tedeschi Nur Septianingsih dengan NPM 205520110027 dan teman saya yang bernama Sepia Dwi Anggraini dengan NPM 205520110033. Nah, tanpa panjang lebar, mari kita simak apa itu pekerjaan profesi dan profesional. Masuk pada pengertian etika, etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Apa itu ethos? Nah, ethos itu merupakan watak dari manusianya sendiri atau si seseorang itu. Nah, bisa juga disebut dengan kesusilaan atau kebiasaan orang tersebut. Nah, kenapa harus ada watak? Jadi, si watak ini berguna untuk menilai si orang ini baik, benar, atau buruk. Begitu. Kemudian tujuannya sendiri mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan si manusia. Kemudian kita masuk pada pengertian profesi. Jadi profesi ini merupakan kelompok lapangan kerja yang melaksanakan kegiatan. Jadi di dalam profesi ini dia harus mempunyai keterampilan dan keahlian yang guna untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi mempunyai keahlian pun belum tentu bisa disebut sebagai profesi. Makanya harus ada penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Kemudian pengertian profesional. Jadi bisa dikatakan profesional itu orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dari hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Kemudian profesi dan profesional itu mempunyai perbedaan. Nah, perbedaannya, profesi tadi sudah disebutkan bahwa dia harus mempunyai keterampilan dan keahlian khusus. Kemudian bisa juga dia itu pekerjaan dia, profesi dia tuh yang paling utama. Kemudian sebagai nafkah hidup, keterlibatan pribadi yang mendalam. Tetapi untuk profesional itu orangnya sudah tahu keahlian dan keterampilannya, dan dia tadi sudah disebutkan bahwa bekerja paruh waktu. Jadi dia meluangkan semua waktunya itu untuk pekerjaan. Kemudian dia bangga akan pekerjaannya. Kemudian ada syarat-syarat profesi profesional. Agar dapat dikatakan pekerjaan profesi itu profesional, ada beberapa syarat. Yang pertama, mungkin dia harus bisa menguasai pekerjaannya. Kenapa harus dikatakan profesional? Jadi dia harus tahu apa yang harus dikerjakan, bagaimana ia bekerja, bagaimana ia mengatasi persoalan, dan bagaimana ia akan menguasai hasil kerjanya. Jadi seorang profesional itu akan menjadikan dirinya sebagai problem solver atau si pemecah persoalan, bukan jadi trouble maker atau pencipta si masalah bagi pekerjaannya. Kemudian mempunyai loyalitas. Jadi dia tidak harus menunggu perintah. Jadi kan kalau seorang profesional itu dia sudah tahu pekerjaannya. Jadi dia sudah berpikir proaktif, selalu melakukan usaha-usaha antisipasi agar hal-hal fatal tidak terjadi. Kemudian mempunyai integritas. Seorang profesional itu tak cukup hanya cerdas, pintar, tapi juga harus memiliki nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan. Jadi seorang profesional harus mempunyai integritas sehingga ia tetap mempunyai prinsip untuk dapat bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Kemudian mampu bekerja keras. Maksudnya seorang profesional itu tidak canggung bekerja sama dengan yang mungkin masih di bawah mereka. Nah, kemudian ada mempunyai tujuan visi yang jelas, maka seorang profesional akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar karena dia sudah menyusun apa yang akan dia kerjakan begitu. Jadi mudah untuk memfokuskan dirinya terhadap apa yang dipikirkan, dilakukan, dan dikerjakan. Kemudian mempunyai kebanggaan. Tadi kan sudah dikatakan bahwa di perbedaan profesi dan profesional, bahwa si profesional itu selalu membanggakan dirinya setinggi-tingginya karena terhadap profesi yang ia jalani. Kemudian mempunyai komitmen. Seorang profesional itu harus mempunyai komitmen yang tinggi, tidak mudah dibujuk dan tergoda yang menghancurkan nilai-nilai profesi yang dianut dengan komitmen yang dimilikinya sendiri. Makanya tadi dia harus punya visi yang jelas. Dan ini yang kedua, harus mempunyai komitmen. Kalaunya cuma sekedar visi, tidak ada komitmen, pasti visi tadi
cuma sekedar kata-kata dari si profesional tadi. Oke, yang terakhir, mempunyai motivasi. Jadi seorang profesional itu harus mempunyai motivasi, tujuannya agar ketika dia dalam keadaan yang kurang baik-baik saja, situasinya sangat buruk, dia bisa memotivasi dirinya, bisa memaksimalkan, mengerti kapan dan di saat-saat seperti apa harus memberikan motivasi untuk dirinya sendiri agar dia bisa bangkit gitu. Supaya tidak, sudah sampai sini aja, saya capek, saya selesai sampai sini. Enggak, itu sudah tidak profesional. Nah, begitu. Oke, selanjutnya mungkin materinya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sepia Dwi Anggraini. Saya akan menjelaskan perbedaan profesi dan pekerjaan. Perbedaan antara profesi dan pekerjaan adalah dilihat dari keahlian. KBBI mendefinisikan pekerjaan adalah suatu yang dilakukan, dijadikan pokok kehidupan atau mendapat nafkah. Sedangkan profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian, sedangkan pekerjaan tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus, tidak bisa memulainya. Profesi diatur oleh etika dan kode etik, sedangkan pekerjaan tidak diatur etika. Profesi menghasilkan jasa bagi orang lain, sedangkan pekerjaan tidak. Peran utama etika dalam praktik profesional. Bagaimana cara kita memainkan peran penting dalam praktik profesional untuk beberapa alasan, yaitu yang pertama, integritas profesi. Dengan mengikuti nilai-nilai dan standar etika yang tinggi, para profesional dapat membangun kepercayaan dan menghormati profesinya. Yang kedua, perlindungan klien. Menjalankan tugas dengan memprioritaskan klien. Keputusan bertanggung jawab para profesional dihadapkan pada berbagai situasi yang memerlukan penilaian moral dan keputusan yang kompleks. Yang ketiga, pembangunan profesionalisme. Mendorong para profesional untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas kerja mereka. Yang keempat, kepercayaan publik. Ketika para profesional berperilaku dengan integritas, kejujuran, dan kecerdasan, masyarakat akan merasa lebih percaya dan yakin terhadap kualitas dan keandalan pelayanan yang mereka berikan. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Profesional diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum bagi setiap tindakan dan keputusan mereka. Etika mencerminkan standar yang tinggi dalam pekerjaan, contohnya dalam Journal of Business Ethics. Banyak peneliti yang telah menunjukkan bagaimana etika mempengaruhi kinerja organisasi dan keputusan kerja. Standar etika dalam pekerjaan adalah profesionalisme, kualitas, pencegahan konflik, kepercayaan, komitmen, kerjasama. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep profesionalisme di antara budaya dan wilayah. Konsep memang dapat berbeda, sementara itu konsep dasar profesionalisme sering melibatkan etika, integritas, dan komitmen terhadap pekerjaan. Berikut adalah perbedaannya. Komunikasi di antara komunikasi secara langsung seringkali dianggap profesional, sementara di Asia Timur seperti Jepang dan Korea, komunikasi secara langsung dianggap penting. Hubungan antar individu. Yang ketiga, waktu dan ketepatan. Seperti di Jerman dan di Swiss dikenal dengan ketepatan waktu, sedangkan Mediterania lebih fleksibel dengan waktu. Berpenampilan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Biasanya pengambilan keputusan dengan diskusi, namun negara hierarki keputusan bersifat top down. Pengungkapan informasi. Di beberapa budaya mungkin informasi dijaga lebih ketat, namun ada juga yang hanya transparansi itu sudah dihargai. Terima kasih, sekian presentasi review kami dari kelompok 4. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.